Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Salsabil dengan NPM 221302345 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah pembelajaran berbasis TIK, yaitu membuat media pembelajaran kimia menggunakan Canva. Untuk materi yang saya ambil yaitu reaksi pengendapan. Kemudian, kompetensi dasarnya yaitu 3.14 memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan. Indikator pengetahuannya 3.14.1 mengetahui pengertian reaksi pengendapan. 3.14.2 mengetahui penyebab reaksi terjadinya pengendapan. 3.14.3 mengetahui reaksi pengendapan berdasarkan aturan kelarutan senyawa. Nah, pernah nggak sih teman-teman melihat air sungai yang tercemar limbah pabrik? Nah, air sungai yang tercemar oleh limbah pabrik ini seharusnya limbahnya itu diolah dahulu agar tidak merusak lingkungan. Nah, dalam proses pengolahan limbah pabrik ini terjadi suatu reaksi pengendapan. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak reaksi pengendapan itu apa sih? Nah, untuk definisinya sendiri, reaksi pengendapan adalah reaksi yang produk atau hasil reaksi menghasilkan endapan. Nah, endapan sendiri adalah suatu zat yang memisahkan diri sebagai fase padat. Contoh dari reaksi pengendapan yaitu PbNO3 2 kali fase akuos bereaksi dengan 2 Ki fase akuos menjadi PbI2 fase akuos plus 2 KNO3 fase akuos. Nah, dalam reaksi pengendapan di pemurnian air limbah pabrik, itu yang terjadi adalah biasanya dalam limbah pabrik itu terdapat banyak reaksi FeCl3. Nah, kemudian direaksikan atau dimurnikan dengan CaOH 2 kali menjadi FeOH 3 solid plus 3 CaCl2 fase akuos. Nah, kemudian proses terjadinya pengendapan. Nah, reaksi pengendapan itu terjadi ketika pasangan-pasangan ion yang berlawanan tertarik satu sama lain dengan kuat, sehingga terbentuk padatan ionik yang tidak terlarut. Contohnya pada reaksi pembentukan endapan timbal 2 iodida. Nah, reaksi ionisasinya untuk PbNO3 2 kali fase akuos yaitu Pb2 plus fase akuos plus 2NO3- fase akuos. Kemudian untuk reaksi ionisasi 2Ki fase akuosnya yaitu 2K plus fase akuos plus 2- fase akuos, sehingga 2K plusnya ini akan menarik 2NO3- sehingga menjadi 2KNO3. Kemudian 2- ini akan menarik Pb2+ sehingga menjadi Pbi2, sehingga reaksi dari PbNO3 2 kali fase akuos plus 2Ki fase akuos yaitu Pbi2 fase solid plus 2KNO3 fase akuos. Nah, endapan yang terjadi yaitu endapan Pbi2. Kemudian untuk terjadinya pengendapan juga bisa kita prediksi menurut kelarutan senyawa. Nah, bisa kita lihat sebagai contohnya untuk ion alkali yaitu Li+, Na+, K+, dan amonium itu umumnya larut dalam senyawa apapun. Kemudian nitrat, nitrit, asetat, klorat, dan perklorat itu umumnya juga larut di dalam senyawa apapun. Kemudian jika garam yang mengandung Ag+, Pb2+, dan Hg22+ umumnya tidak larut kecuali mengandung anion urutan kedua. Kemudian untuk halida itu Cl-, Br, dan imin itu umumnya larut kecuali dengan Ag+, Pb2+, Hg22+ menghasilkan senyawa tidak larut. Nah, contohnya seperti reaksi timbal 2 iodida itu kan imin itu akan bereaksi dengan Pb2+ sehingga tidak larut jadi menghasilkan endapan. Kemudian sulfat SO4 2- itu umumnya larut kecuali dengan Ca2+, Ca2-, kemudian SR2, mohon maaf, dengan Ca2+, SR2+, Ba2+, Ag+, Pb2+, dan Hg22+. Nah, kemudian ada karbonat, oksida, dan fosfat, sulfit, arsenat, silikat, itu umumnya tidak larut kecuali dengan Li+, Na+, K+, atau NH4+. Kemudian yang terakhir yaitu hidroksida dan sulfida. Nah,
umumnya itu tidak larut kecuali dengan senyawa, kecuali dengan ion Li+, Na+, K+, atau NH4+. Kemudian umumnya tidak larut kecuali S2- dengan Ca2+, Sr2+, atau Ba2+. Kemudian umumnya tidak larut kecuali OH-, Na+, Ca2+, Sr2+, atau akan menghasilkan senyawa yang sedikit larut. Nah, kemudian mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.